Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat pada pagi hari ini? Masih. Oke, saya cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Akan mengabsen namanya satu-satu, jadi dengarkan baik-baik ya. Oke, kalau begitu coba silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sudah siap belajar hari ini? Tepuk siap. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau menyanyikan lagu wajib nasional dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama. Oke, silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Pada hari ini kita masih masuk di bab 3 materi kita, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya. Coba angkat tangan. Oke, silakan Rizky. Pembelajaran sebelumnya kita telah pelajari makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 2. Prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Seperti yang disebutkan tadi oleh Rizky Amalia, bahwa kita sudah mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan, yang dimana sudah mempelajari mengenai pengertian peraturan perundang-undangan dan juga mengenai prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Nah, kalau misalnya itu lagi bertanya, apa sih itu makna tata urutan perundang-undangan? Coba angkat tangan. Oke, silahkan Aulia. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Nah, peraturan yang memiliki tingkatan atau hierarki. Coba tepuk tangan dulu lagi untuk Nah, seperti yang disebutkan tadi, ada peraturan yang memiliki tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Coba sebutkan yang pertama apa? Yaitu undang-undang dasar. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau hukum ganti. Nah, kemudian ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Selanjutnya, peraturan provinsi atau perda provinsi. Dan yang terakhir, daerah, kabupaten atau kota. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengetahui tingkatan-tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara kita, yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, silakan dilihat kompetensi dasar kita pada hari ini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. IPK-nya juga masih sama, dan tujuan pembelajaran kita dengan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model project based learning. Nah, di mana sebentar kita akan membuat satu proyek, kemudian dengan metode video learning.
video learning atau video pembelajaran. Sebelum ini kalian harus menyimak video yang akan Ibu tampilkan dan silakan disimak, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan nanti silakan bertanya, kemudian silakan berpendapat mengenai hasil video dari tayangan di atas. Coba silakan diperhatikan. Salah satu tokohnya adalah Johannes Satu Harhari. Tentu hal ini menjadi perhatian 1945. Pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Suhodimejo, dan Tengku Hasan. Oke, itulah tadi tayangan video mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Coba, apa yang dapat kalian pahami mengenai video tersebut? Coba angkat tangan. Oke, silakan Pak Yat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI membahas, mengambil keputusan dan mengesahkan UUD 1945. Oke, tepuk tangan dulu untuk kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan. Kita pahami dari video rumusan intinya yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, 2. Batang tubuh, 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi silakan buka bukunya pada bab 3 mengenai bagian B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelum dilanjut, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang, apakah bisa berlangsung digunakan sebagai dasar hukum Indonesia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang bagus sekali, katanya ketika suatu peraturan perundang-undangan itu sudah dirancang, nah kemudian apakah bisa langsung digunakan? Jawabannya itu tidak, karena harus ada pengesahan terlebih dahulu, harus ada kesepakatan bersama. Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan itu tidak langsung bisa digunakan, tetapi harus melalui prosedur atau alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu, seperti dengan peraturan yang lain. Nah, sekarang karena kita sudah membagi kelompok pertemuan sebelumnya, coba silakan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba silakan. Oke, kalau masalah coba silakan. Nah, di dalam suatu video pembelajaran yang seperti apa yang dapat menarik peserta didik dalam memahami suatu proses tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan dulu tentukan tema atau proyek yang akan kalian akan lakukan. Sudah. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana menerapkan kriteria penilaian pada suatu produk yang nantinya akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah pemahaman naskah. Bagaimana kalian bisa memahami isi dari video tersebut. Kemudian penghayatan bagi yang memiliki video pembelajaran yang ada peran langsung dalam suatu video tersebut. Apakah daya konsentrasinya bagus atau bisa ekspresinya mendukung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video pembelajaran proses penyusunan peraturan undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Dipersilakan untuk menyimak video kami. Kemudian video dari kami penonton dari video tersebut melihat mengenai proses penyusunan undang-undang. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada yang ingin bertanya dari kelompok 3? Apa yang membedakan undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disingkat dengan Oke, baik, silakan pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang harus dibahas dalam dengan peraturan presiden. Sedangkan itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam peraturan yang Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor biasanya panjang orang kedua orang tua. Nah, yang tidak bisa datang karena neneknya sedang sakit. Kita sama-sama berdoa agar neneknya di rumah sakit saya cepat sembuh. Ada tidak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini yang datang? Oke, silakan. Tata urutan perundang-undangan memiliki 7 tingkatan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Tap MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Perda provinsi, 7. Perda kabupaten atau kota. Oke, tepuk tangan dulu untuk bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Jadi silakan kalian misalnya kalau ini bisa dalam kategori tidak suka atau misalnya marah atau misalnya sedih, silakan. Atau kemudian biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Itu